Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Hari ini kita sudah diberikan kabar baik dari Jampidum Kejagung, Fadil Jumhana, yang mengatakan bahwa berkas dari kelima tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, ada FS, PC, KM, E, dan juga R, itu sudah dinyatakan lengkap. Walaupun beberapa waktu lalu kita ketahui keterangan dari Kejagung juga berkasnya katanya sedang diteliti dan ada koordinasi antara kejaksaan dengan juga Bareskrim sendiri. Nah, adalah hal yang wajar teman-teman, karena apa ya? Karena ini kayak misalnya kalau dalam dunia edukasi ya, seperti aku di dosen di Thailand, itu kan pasti pada saat kita akan memaparkan data-data, apalagi akan dilawan dengan para tersangka, dengan pengacara. Mereka juga sekarang aku yakin lagi belajar persiapan keras banget untuk menghadapi persidangan tersebut, dan jaksa ini adalah perwakilan dari penyidik, karena jaksa ini bukanlah orang yang melakukan penyidikan ya dalam kasus Brigadir Joshua. Artinya mereka harus sudah paham sekali ngelotok bagaimana ceritanya tentang ya kelima alat bukti lah ya, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, terus juga ataupun keterangan terdakwa, terus juga petunjuk dan juga surat, itu semua harus benar-benar paham. Makanya kelengkapan formil dan material itu memang sangat penting sekali. Yaitu adalah kalau kelengkapan formil dan material ya intinya mengenai hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret seperti identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan kelengkapan material adalah yang bersifat isi atau substansi hukumnya. Tetapi terlepas dari kelengkapan material itu, menurut aku juga adalah lebih ke substansinya, adalah kebenaran formil dan juga kebenaran material. Apa itu maksudnya? Kalau kebenaran formil itu kebenaran sepanjang apa yang diminta pemohon dan dibuktikan di pengadilan. Hakim dilarang keras mengadili apa yang di luar dimohonkan sehingga hakim bersifat pasif. Nah, kebenaran formil ini aku juga hubungkan misalnya dengan keterangan dari Fadil Jumhana ini bahwa ada dua pasal ya, pasal primer dan juga sekunder yang didakwakan kepada 5 tersangka. Pasal 340 KUHP itu adalah pasal pembunuhan berencana yang primer, tetapi yang subsidiarnya atau sekundernya ini adalah pasal 338 KUHP pembunuhan tanpa rencana. Dan dalam keterangannya, Fadil Jumhana mengatakan, kami akan berusaha membuktikan semaksimal mungkin untuk pasal yang 340. Nah, ini adalah hal yang sangat sangat menentukan adalah para jaksanya nanti. Mereka, para jaksa itu harus pertama menguasai materinya terlebih dulu. Seperti kalian tahu, bukan mereka yang melakukan penyidikan, tetapi mereka harus benar-benar secara intelektual juga harus cerdas sekali. Tidak hanya cerdas, tetapi juga harus tahu bagaimana meyakinkan yang mulia hakim nanti seperti apa. Dengan syarat tidak ada oknum-oknum yang bermain dalam persidangan nanti. Kita nggak bisa menutup mata dengan beberapa kejadian terbaru di Indonesia, ada dugaan suap ini dan itu dari berbagai macam level penegak hukum. Kita juga agak sedikit miris, sangat miris sekali. Makanya kita mendukung sangat keras sekali untuk persidangan Verdi Sambo beserta yang lainnya itu harus dilakukan secara terbuka. Karena kalau secara terbuka, kita masyarakat bisa mengawal detik per detiknya, ada rekamannya nanti di media massa, kita akan melihat kok ini keputusannya seperti ini, hakim pertimbangannya apa. Ya, kita nggak bisa menutup mata. Ini adalah bagian kalau dari kuasa hukum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak menggunakan istilah namanya doa gitu. Doa tuh apa sih istilahnya, kayak ya dorongan amplop dan sebagainya yang mengindikasikan ada dugaan-dugaan bahwa nanti di pengadilan pun juga ada indikasi terjadi penyuapan seperti itu. Nah, ini kita nggak boleh, ya maksudnya harus seimbang lah. Ada yang bilang, Anjas jangan suuzon dong. Well, ini adalah hukum dan Indonesia punya track record dalam dunia hukum seperti ini. Ya, kita wajar memiliki suuzon seperti itu karena mereka adalah wakil Tuhan ya yang untuk memberikan keadilan, teman-teman. Nah, kemudian kalau kelengkapan berkas tadi itu juga harus kebenaran material juga. Kebenaran material itu diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang real yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Nah, ini kan juga kita dalam dunia hukum kan kita tahu bahwa untuk menentukan sesuatu hal itu adalah fakta, itu jika ada dua alat bukti yang kuat. Begitupun juga sama, awal-awal untuk menentukan tersangka dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Tetapi ada banyak kejadian, apakah kalau sesuatu hal itu tidak terbukti, tidak terjadi, otomatis itu juga menjadi salah satu
tantangan pada saat jaksa nanti melakukan pembelaan kepada korban, yaitu adalah Brigadir Joshua. Nah, kemudian sudah lengkap dan penyidik serahkan tanggung jawab dan barang bukti ke kejaksaan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini, seperti keterangan Fadil Zumhana, ini akan bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar dan akan disiarkan secara langsung di TV Berita Indonesia, karena itu salah satu langkah kita untuk mengawal kasus ini, teman-teman. Nah, kemudian kita bahas nih sekarang ya, kalau Putri Chandrawati dengan tidak dilakukan penahanan, menurut aku sih Putri Chandrawati adalah menjadi kayak tangan kanannya Verdi Sambo pada saat dia dilakukan penahanan ya, karena Verdi Sambo pasti dia tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa menghubungi ini dan itu, jadi langkahnya code silent-nya antara suami istri itu juga terjadi antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bahkan kalau code of silence antara anggota Polri, oknum-oknum, ada 97 orang yang sudah terkena obstruction of justice dengan kategorinya adalah yang pelanggaran berat, sedang hingga ringan. Itu kan juga banyak code of silence ya, misalnya ya seperti dikatakan, kita ketahui pada saat awal-awal itu banyak yang sepertinya ada inisiatif dari oknum anggota Polri karena dia ingin membantu si Verdi Sambo. Itu sudah bisa kita ketahui. Makanya menurut aku harusnya si Putri Chandrawati segera mungkin dilakukan penahanan. Kalaupun secara objektif memang ada dalam undang-undangnya boleh ya si tersangka itu tidak ditahan, tetapi dengan berbagai macam obstruction of justice yang sudah dilakukan dengan sumbernya adalah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, harusnya itu bisa menjadi excuse yang luar biasa agar kita sebagai masyarakat Indonesia itu kayak ya keadilan sosial lah bagi seluruh masyarakat Indonesia begitu. Harusnya itu kan menjadi salah satu indikasi dia itu tidak kooperatif ya. Ada indikasi untuk mempengaruhi ini dan itu, tetapi kenapa tidak ditahan, itu hal yang sangat menyedihkan. Nah, kalau teman-teman bilang, Anjas, aku baca beberapa komentar kalian di YouTube ini bahwa Anjas ini gimana sih, kok dibilangnya pembunuhan ini bisa nanti dialihkan menjadi pembunuhan yang tidak berencana, jelas-jelas ada rencana. Oke, kita coba baca pasal 340 teman-teman sama 338 ya. Karena dalam persidangan nanti itu kita tidak bisa membawa banyak isu ke dalam persidangan tersebut karena persidangan itu hanyalah menyocokkan antara action dari para tersangka dengan dakwaan yang disangkakan untuk mereka. Sekali lagi, kelima tersangka itu ada 2 pasal yang didakwakan, yang primernya adalah pembunuhan berencana, sementara yang sekundernya atau subsidiarnya itu adalah pembunuhan yang tanpa rencana. Misalnya, kalau aku lihat dari sini sejumlah sumber teman-teman, kalau pasal 340 KUHP, bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi ada 3 ancaman untuk pasal 340. Intinya ada rencana terlebih dahulu. Nah, rencana ini kan bisa menjadi hal yang subjektif bagi setiap orang. Rencana ini, ada orang bisa merencanakan dalam rencana itu misalnya harus dalam hitungan lebih dari 5 jam, harus tenang seperti apa. Definisinya apa Anjas dalam pasal 340 KUHP ini? Ada secara singkat definisinya, syaratnya adalah unsur rencana dalam pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana, yaitu pertama, adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan. Oke, waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan. Adanya pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang. Ini, menurut aku, poin pertama dan kedua ini sudah clear sekali lah dari rekonstruksi yang kita lihat secara banyak menebak karena rekonstruksinya kan tidak ada suara kan ya. Menurut aku pasal bagian pertama dan kedua itu sudah tik kalau kita bisa cek ya. Ada waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan, yes betul. Kita bisa tahu antara rumah pribadi ke rumah dinas walaupun jaraknya tidak sampai 1 jam itu sudah ada waktu karena dalam pasal tidak disebutkan ada minimal waktu berapa, itu tidak ada. Yang kedua adalah waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan, jelas karena memang rencananya itu dimulai sejak
kalau dari data-data yang aku lihat perkembangannya dimulai dari rumah dinas, tetapi rumah pribadi maksudku di Jakarta. Tetapi kalau secara logika dan juga data-data lainnya, menurut aku rencananya ini tuh sudah sejak lama, tidak melulu hanya dalam waktu tidak sampai 1 jam tersebut, dengan bukti-bukti misalnya ada ancaman ke Brigadir Joshua misalnya sebulan sebelum terjadinya hari itu. Terus juga ada keterangan dari Vera, kekasih dari Brigadir Joshua, ada hal-hal si squad lama dan squad baru, kemudian baru diketahui itu adalah KM, Kuat Ma'ruf. Itu menurutku adalah poin-poin yang sangat bagus sekali untuk mematahkan tim dari Verdi Sambo yang sepertinya ingin memutarkan pasal 340 menjadi kesubsidiarnya, atau yang keduanya itu adalah pasal 338 yang bukan pembunuhan berencana. Dan yang ketiga adalah adanya pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang. Suasana tenang ini adalah subjektif. Nah, kata-kata ini atau terminologi dalam pasal 340 ini ada banyak subjektifnya, ya beberapa lah possibility meaningnya, dan makanya ini adalah dibutuhkan kecerdasan yang luar biasa dari kejaksaan untuk menginterpretasikan. Nanti juga para pengacara dari tersangka juga punya interpretasi masing-masing dan mereka juga cerdas-cerdas juga. Makanya nih kalau seandainya tidak ada oknum-oknum yang bermain dalam persidangan ini nanti, mudah-mudahan seperti itu, aku yakin sih ini harusnya tetap masih bisa di pasal 340 KUHP. Tetapi kalau mereka jago melintir-melintir, ada oknum-oknum bermain di sana, ya bisa saja pasalnya berubah menjadi yang kedua. Jika pasal pertama primernya tidak terbukti, ya otomatis akan beralih ke pasal sekundernya, subsidiarnya 338. Nah, kalau dari keterangan yang kita lihat dari misalnya rekonstruksi yang banyak penuh kebisuan, itu aku melihat mereka tenang ya, terutama si Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada saat mereka ngobrol di ruang tamu di rumah pribadi di Jakarta Selatan. Itu kan mereka tenang, Verdi Sambo masih tenang, masih sempat menelpon, bahkan juga ada glove-nya atau sarung tangan dia pakai juga keluar walaupun itu dibuang, tidak ditemukan. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan hakim juga. Mana glove-nya? Kalau memang ada glove-nya, coba dibuktikan. Nah, ini salah satu poin yang bisa menurut aku ada istilah tidak terbukti, bukan berarti tidak terjadi. Glove-nya tidak ada, kemana begitu. Nah, ini juga hal-hal yang sangat berat sekali. Sementara pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun saja. Makanya ini adalah kayak permainan dari Verdi Sambo dan juga timnya. Mereka lagi mempersiapkan untuk pasal 338 dengan hukuman 15 tahun penjara. Di Indonesia hukuman penjara itu kayaknya cenderungnya ya, aku melihat itu lebih membantu orang-orang yang punya jabatan dan juga harta begitu. Karena memang kalau nggak salah dalam undang-undang yang terbaru itu kalau si terdakwa sudah menjalani hukuman sudah lebih dari 50% atau 70% masa hukuman atau 50%, correct me if I'm wrong, itu memang bisa dilepaskan dengan berbagai macam aturan-aturan asal memiliki kayak surat berkelakuan baik begitu. Tetapi kan di Indonesia ada banyak ya data-data hal seperti itu yang bisa dimanipulasi. Well, sekali lagi ada dua posisi yang selalu mengatakan, Anjas jangan terlalu suzon lah. Gimana kita nggak suzon gitu dengan melihat banyaknya kasus para koruptor yang tiba-tiba kita terkejut ya, wah sudah dibebaskan ternyata dipotong remisi tiap tahun, tiba-tiba ada aturan ini juga boleh bebas karena berkelakuan baik. Gimana kita masyarakat kecil biasa nggak curiga gitu. Oke, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Mudah-mudahan ya bahwa sidang dari Verdi Sambo ini akan terbuka agar kita masyarakat bisa mengawal secara jelas prosesnya seperti apa. Kalau sidangnya tertutup, akan sangat sulit bagi kita bagaimana kita mengawal proses untuk menuju keadilan dari Brigadir Joshua ini. Apapun kesalahannya seorang Brigadir Joshua, tidak pantasnya seorang manusia, apapun jabatannya, sesukses apapun, sekaya apapun, untuk mengambil nyawa orang lain. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga buat 33% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan besok akan naik lagi menjadi 40%. Please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.